Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalatul Maulida. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang positioning merek. Mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Apa sih positioning? Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya menetapkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Hasil positioningnya terciptanya dengan sukses suatu proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan, suatu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Jadi, positioning adalah memposisikan di dalam pikiran pelanggan agar pelanggan membeli produk yang bersangkutan. Kerangka referensi kompetitif. Satu titik awal dalam mendefinisikan kerangka referensi yang kompetitif untuk suatu positioning merek adalah menentukan keanggotaan kategori atau kategori membership produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Selanjutnya, untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, pemasar harus memahami perilaku konsumen dan mempertimbangkan yang digunakan sekelompok konsumen dalam membuat pilihan merek. Titik perbedaan atau POD dan titik paritas atau POP. Titik perbedaan atau point of difference adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing, misalnya Apple, yaitu desainnya, Nike kinerjanya, dan Lexus kualitasnya. Selanjutnya, titik paritas. Titik paritas atau point of parity adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Misalnya barang-barang rumah tangga, terus pasta gigi, selai kacang, dan larutan lensa kontak. Jenis asosiasi ini mempunyai dua dasar bentuk. Yang pertama kategori dan kompetitif. Yang pertama, titik paritas kategori adalah asosiasi-asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Yang kedua, titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menegaskan titik perbedaan pesaing. Selanjutnya, titik perbedaan, titik paritas, dan titik perbedaan. Agar penawaran dapat mencapai titik paritas atau POP pada atribut atau manfaat tertentu, harus ada cukup banyak konsumen yang meyakini bahwa merek itu cukup baik pada dimensi itu. Kemudian menetapkan keanggotaan kategori. Pendekatan ini merupakan satu cara untuk menekankan titik perbedaan merek sehingga konsumen mengetahui keanggotaan aktual merek. Kemudian pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Mengkomunikasikan keanggotaan kategori ada 3 cara untuk mengekspresikan keanggotaan kategori dari suatu merek. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori, yang kedua membandingkan dengan contoh, dan yang terakhir bergantung pada penggambar produk. Menciptakan POP atau titik paritas dan POD atau titik perbedaan. Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut dan manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkolerasi negatif. Misalnya, mungkin sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang murah dan pada saat yang sama menyatakan bahwa merek itu mempunyai kualitas tertinggi, termasuk
memang sulit ya. Terus pendekatan terbaik jelas adalah mengembangkan produk atau sisa jasa yang bekerja dengan baik pada dua dimensi tersebut. Selanjutnya, strategi diferensiasi kompetitif. Keunggulan kompetitif atau competitive advantages adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Diferensiasi dibagi menjadi 3, yang pertama personal, kemudian saluran, dan yang terakhir citra. Diferensiasi personal perusahaan yang bisa memperkerjakan karyawan yang lebih terlatih. Kemudian diferensiasi saluran, yaitu perusahaan yang dapat merancang saluran, keahlian dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, diferensiasi citra atau image adalah perusahaan yang dapat mengukur citra yang kuat dan menarik. Strategi pemasaran yang sesuai siklus hidup produk. Sebuah produk mempunyai siklus hidup, yaitu ada 4 sebagai berikut. Yang pertama, produk mempunyai usia yang terbatas. Kemudian penjual produk melalui tahap-tahap yang berbeda. Setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Dan yang terakhir, keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Kemudian siklus hidup produk digambarkan kurva Bell dibagi menjadi 4, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Dan ada strateginya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian siklus hidup gaya, model, dan fad. Gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Contohnya gaya berpakaian, gaya berbicara, dan lain-lain. Mode adalah gaya yang populer atau yang diterima saat ini pada bidang tertentu. Misalnya, baru-baru ini baju kekoreaan menjadi populer, maka secara tidak langsung orang akan mengikuti tren tersebut. Selanjutnya, fad adalah mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak, dan menurut dengan sangat cepat. Contohnya, es kepal Milo yang tahun kemarin menjadi pusat perhatian masyarakat dan sekarang sudah tidak muncul kembali. Selanjutnya, dari siklus hidup produk terdapat strategi 4. Yang pertama, strategi pengenalan, kemudian strategi pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Strategi pemasaran, tahap pengenalan dan keunggulan pelapor. Perusahaan yang merencanakan untuk memperkenalkan sebuah produk baru harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar. Perusahaan dapat masuk belakangan jika perusahaan dapat membawa teknologi, kualitas, atau kekuatan merek yang lebih unggul. Selanjutnya, strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Selama tahap pertumbuhan, perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat. Ada 5. Yang pertama, perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. Yang kedua, perusahaan menambah model baru dan produk petarung atau flanker, misalnya produk dengan ukuran, rasa, dan hal lain yang berbeda yang melindungi produk utama. Yang ketiga, perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Yang keempat, perusahaan beralih dari iklan kesadaran produk ke iklan preferensi produk. Dan yang terakhir, perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli berikutnya yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya, strategi pemasar tahap kedewasaan.
Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama pertumbuhan, kestabilan, dan kedewasaan yang terkikis. 3 cara bermanfaat yang berpotensial mengubah arah jalannya merek adalah modifikasi pasar, modifikasi produk, dan modifikasi program pemasar. Modifikasi pasar, perusahaan dapat berubah memperluas pasar untuk merek dewasanya dengan menghitung-hitung 2 faktor yang membentuk volume penjualan. Kemudian modifikasi produk, manajer juga berusaha merangsang penjualan dengan modifikasi karakteristik produk melalui perbaikan kualitas, perbaikan fitur, dan perbaikan gaya. Dan yang terakhir modifikasi program pemasar, manajer produk juga dapat merangsang penjualan dengan memodifikasi elemen program pemasar lainnya. Kemudian strategi pemasar tahap penurunan. Penjualan menurun karena sejumlah alasan meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik luar negeri. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.